Selamat datang kembali di channel Bioeducare. Nah, pada video sebelumnya kami telah membahas tentang teori pengkondisian klasik. Nah, untuk videonya teman-teman bisa cari di YouTube Bioeducare. Nah, untuk video kali ini kami akan membahas tentang teori pengkondisian operan. Yuk simak video penjelasan kali ini. Perlu kalian ketahui bahwa dasar dari pengkondisian operan dikemukakan oleh Thorndike pada tahun 1911, yakni beberapa waktu sesudah munculnya teori classical conditioning yang dikemukakan oleh Pavlov. Nah, pada saat itu Thorndike mempelajari pemecahan masalah pada binatang yang diletakkan dalam sebuah kotak teka-teki, di mana setelah beberapa kali melakukan percobaan, binatang itu mampu meloloskan diri semakin cepat dari percobaan-percobaan sebelumnya. Nah, dari percobaan tersebut ternyata teman-teman, Thorndike kemudian mengemukakan hipotesis apabila suatu respon berakibat menyenangkan, ada kemungkinan respon yang lain dalam keadaan yang sama, yang dikenal dengan hukum akibat law of effect. Nah, teman-teman, dari teori yang dikemukakan oleh Thorndike tadi, Skinner telah mengemukakan pendapatnya sendiri dengan memasukkan unsur penguatan ke dalam hukum akibat tersebut, yakni perilaku yang dapat menguatkan cenderung diulangi kemunculannya, sedangkan untuk perilaku yang tidak dapat menguatkan cenderung untuk menghilang atau terhapus. Oleh karena itu, Skinner dianggap sebagai bapak operan conditioning. Ya, selanjutnya yaitu prinsip dasar dari pengkondisian tipe operan. Yang pertama yaitu setiap respons yang dilakukan dengan stimulus yang menguatkan cenderung akan diulang. Yang kedua, stimulus yang menguatkan adalah segala sesuatu yang memperbesar rata-rata terjadinya respons operan. Nah, selanjutnya teman-teman perlu untuk kita ketahui bahwa pengkondisian operan yang dikembangkan oleh B.F. Skinner merupakan salah satu metode pembelajaran yang terjadi karena adanya pemberian penghargaan dan hukuman atas perilaku yang telah diperbuat, di mana dalam pengkondisian ini akan mendorong terjadinya perilaku yang diinginkan dan akan mencegah terjadinya perilaku yang tidak diinginkan. Adapun beberapa komponen dalam pengkondisian operan ini terdiri dari beberapa, yakni penguatan positif, di mana dalam penguatan positif ini dilakukan dengan menambahkan stimulus yang diinginkan untuk meningkatkan perilaku, di mana hal ini melibatkan pemberian stimulus atau pemberian penghargaan setelah perilaku yang diinginkan untuk meningkatkan frekuensinya. Dalam pengkondisian ini akan mendorong dalam peningkatan perilaku sehingga memungkinkan untuk terjadinya di masa mendatang. Nah, selanjutnya ada penguatan negatif, di mana dalam penguatan negatif ini dilakukan dengan menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan saat perilaku yang diinginkan telah terjadi, di mana dalam hal ini akan melibatkan terjadinya penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan saat perilaku yang telah diinginkan terjadi, di mana dalam proses tersebut akan memproses atau akan mendorong terjadinya pengulangan perilaku. Ketiga, ada hukuman positif. Hukuman ini dilakukan dengan memberikan atau menambahkan stimulus yang tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Dalam hal ini akan melibatkan pemberian konsekuensi yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang tidak diinginkan terjadi untuk mengurangi frekuensinya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi dari perilaku tersebut terjadi kembali. Yang keempat, ada hukuman negatif. Nah, dalam hukuman negatif ini dilakukan dengan menghilangkan stimulus yang diinginkan untuk mengurangi terjadinya perilaku, di mana hal ini melibatkan penghilangan stimulus yang menyenangkan saat perilaku yang tidak diinginkan terjadi untuk mengurangi terjadinya frekuensi yang berlebih atau berulang dari perilaku tersebut.
Selanjutnya ada kepunahan. Nah, kepunahan terjadi ketika tidak adanya penguatan terhadap perilaku yang diinginkan. Hal ini melibatkan penguatan atau perilaku yang dulunya diinginkan dan diperkuat kini tidak diperkuat lagi, sehingga perilaku tersebut akan menghilang dan berhenti dengan sendiri. Dalam kata lain, perilaku tersebut padam karena tidak diperkuat kembali. Nah, itulah tadi beberapa komponen dan prinsip dari teori pengondisian operan. Nah, tapi teman-teman perlu juga diingat bahwa teknik-teknik atau prinsip tersebut tidak dapat dijalankan dengan begitu saja, namun harus dijalankan dengan cermat dan disandingkan dengan teori-teori yang lain atau pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, teman-teman, ternyata teori pengkondisian operan juga dapat diterapkan pada sekolah lanjutan. Contoh pada komponen penguatan positif yaitu pada saat seorang siswa selalu aktif menjawab pertanyaan dalam kelas, guru memberikan pujian di depan kelas atau memberikan poin tambahan pada nilai keaktifan mereka. Ini akan meningkatkan kemampuan siswa tersebut terus aktif berpartisipasi. Yang kedua, pada komponen penguatan negatif. Contohnya yaitu saat seorang guru bisa membebaskan siswa dari tugas tambahan jika mereka konsisten hadir tepat waktu atau selalu menyiapkan diri untuk pelajaran yang baik. Dan yang ketiga, pada komponen hukuman positif. Contohnya yaitu seorang siswa menggunakan ponsel di tengah pelajaran tanpa izin. Guru meminta siswa tersebut untuk membersihkan papan tulis setelah kelas sebagai konsekuensinya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan ponsel di masa depan. Pada komponen hukuman negatif, contohnya yaitu seorang siswa yang biasanya mendapat hak istimewa untuk duduk di kursi depan yang merupakan posisi favoritnya berperilaku tidak sopan selama pelajaran. Guru kemudian mencabut hak istimewa itu dan memindahkan siswa tersebut ke tempat duduk di belakang. Ini bertujuan agar siswa belajar mengendalikan perilakunya. Dan yang terakhir pada komponen kepunahan. Contohnya yaitu jika seorang siswa terus-menerus berbicara tanpa izin di kelas, guru bisa memilih untuk tidak memberikan perhatian pada siswa tersebut, sehingga perilaku tersebut berhenti karena tidak lagi mendapatkan reaksi yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa pengkondisian operan adalah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Skinner, di mana perilaku dikendalikan oleh konsekuensi yang mengikutinya, baik melalui penguatan ataupun hukuman. Nah teman-teman, itu dia pembahasan kita pada teori pengkondisian operan oleh Skinner. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!